Selamat pagi semuanya, nama saya Caleb Andian Teguh. Dan di video kali ini saya mau menjelaskan cara penjualan untuk perusahaan dagang. Untuk tugas AFL 3 Intro to Accounting. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan dagang, lalu cara membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Mari kita buat dulu eh, apa namanya template-nya dulu ya, teman-teman. Jadi yang paling atas adalah nama perusahaan kita yaitu PT Maju Jaya. Seperti di sini PT Maju Jaya. Lalu jurnal umum per 31 Januari 2026. Lalu untuk kolom-kolomnya ada yang pertama tanggal, lalu yang kedua ada akun debit, typo guys, akun debit, akun kredit, lalu ini untuk nominal debitnya dan nominal kreditnya, keterangan, lalu akun. Untuk yang akun ini, untuk memudahkan kita saat pembuatan buku besar nanti. Ini bisa kita Mas Center agar rapi. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan ada akun apa saja yang baru, yang berbeda dengan perusahaan jasa. Pada dasarnya, perusahaan jasa kan menjual jasa kepada pelanggan. Jadi mereka tidak memerlukan persediaan. Namun perusahaan dagang menjual barang, di mana kita harus membeli barang, menyimpannya dalam persediaan, lalu menjual kepada customer, di mana persediaan kita akan berkurang saat penjualan. Maka karena ada persediaan itu yang perlu, maka ada akun-akun baru. Beberapa di antaranya adalah persediaan, ya ini menunjukkan jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada retur penjualan. Retur penjualan ini digunakan saat kita menjadi dari sisi penjual. Nah, jadi misalnya ada perusahaan A ini membeli barang dari kita, lalu melakukan pengembalian barang karena misalnya barangnya rusak ataupun barang tidak sesuai. Nah, itu akan masuk ke dalam retur penjualan. Lalu yang kedua ada diskon penjualan. Ini saat pembeli membeli secara kredit dan kita memberikan diskon berdasarkan kapan mereka membayarnya. Nanti akan saya berikan contohnya dan cara penggunaannya ini. Lalu yang ketiga ada harga pokok penjualan. Pada bahasa gampangnya adalah ini adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk menyediakan persediaan kita. Jadi ini kita kalau kita beli barang dari tempat lain untuk dijual lagi, nah ini masuk di harga pokok penjualan. Yang terakhir adalah beban pengiriman penjualan. Ini saat kita menjadi seorang penjual dan eh, syarat pengiriman yang disetujui adalah FOB destination, di mana kita harus membayar beban pengiriman penjualan dan akan masuk ke dalam akun ini. Nah, untuk jurnal umum ini kita bisa lakukan data validation menggunakan COA tadi supaya tidak mengalami salah tekan, salah salah ya typo dan segala sebagainya. Kita bisa pertama memblok ini lalu memblok ke bawah. Lalu caranya adalah kita bisa ke data, ke data validation. Kita bisa pilih list dan untuk source-nya kita bisa ke COA tadi dan ngeblok semua akun ini dan tekan OK. Mantap. Dari semua. Lalu untuk kita bisa langsung ke soalnya. Jadi untuk soal yang pertama ini ada tanda terima yang dikeluarkan oleh PT Maju Jaya dan berisi telah menerima uang tunai dari Jonathan Yandi
selaku pemilik usaha sebesar 50 juta rupiah sebagai penambahan modal usaha pada tanggal 1 Januari. Jadi bisa disimpulkan kalau ini adalah setoran modal awal yang dilakukan oleh pemilik usaha. Maka untuk akun di debit sudah pasti kas. Karena kasnya bertambah karena ada setoran modal dari pemilik. Untuk tanggal 1 Januari. Lalu untuk akun kreditnya adalah modal. Karena modal menambah ekuitas dan ekuitas bertambah di kredit. Untuk nominalnya tertulis di invoice sebesar 50 juta rupiah. Nah, seperti itu. Kita bisa lakukan formatting terlebih dahulu agar lebih rapi RP. Nah, mantap. Baik, ini jangan lupa di copy juga. Lalu untuk keterangan kita bisa nulis setoran penyetoran modal awal oleh pemilik. Oke, oke. Lalu untuk akun ini yang akan digunakan untuk buku besar, kita bisa menggunakan rumus if, di mana jika ini adalah nol, maka kita menunjukkan ini, jika tidak. Apa sih arti dari rumus if ini? Rumus if ini adalah jika kolom ini tidak ada isinya, maka akan menunjukkan di sebelah kanannya. Namun jika tidak sesuai dengan rumus if yang ini yang sebelah nol, misalnya ini emang ada isinya, maka akan memunculkan isinya. Seperti itu. Lalu tinggal kita drag ke bawah. Seperti cukup seperti itu. Kita bisa kembali ke atas. Lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Di invoice berikutnya, terdapat sebuah invoice yang dikeluarkan oleh PT Sumber Makmur yang ditujukan kepada PT Maju Jaya. Maka dapat disimpulkan kalau ini adalah PT Maju Jaya yang membeli persediaan dari PT Sumber Makmur dengan metode pembayaran kredit karena berupa invoice dan terdapat syarat pengiriman dan syarat pembayaran. Karena syarat pengiriman FOB destination, maka perusahaan kita tidak perlu mencatat pembayaran biaya pengiriman. Maka dengan bisa kita mulai isi di sini, tanggalnya tertulis di sini tanggalnya tanggal 3 Januari. Untuk akunnya, em, karena kita membeli persediaan, maka persediaannya bertambah dan utang usahanya juga bertambah. Karena kita berhutang kepada PT Sumber Makmur ini sebesar 40 juta. Keterangannya ada ditulis pembelian apa persediaan. Oke, baik. Kita bisa lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu invoice lagi yang dikeluarkan oleh CV Sentosa kepada perusahaan kita lagi. Ini kurang lebih mirip dengan yang atas, yaitu pembelian stok barang berupa AC split 1 PK sebesar 5 unit dengan total harga 30 juta. Bisa langsung kita masukkan ke dalam jurnal umum, tertulis tanggal 5 Januari.
persediaan bertambah seperti tadi, lalu utangnya juga bertambah. Karena kita berhutang melakukan pembayaran secara kredit 30, 30. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya kita lanjut ke transaksi yang keempat. Ini adalah invoice lagi yang dikeluarkan oleh PT Berkajaya kepada PT kita. Maka dapat disimpulkan kalau PT kita melakukan pembelian lagi secara kredit eh, kepada PT Berkajaya ini. Maka bisa kita tulis lagi ini tertulis tanggal 7 Januari. Namun terdapat perbedaan di mana syarat pengirimannya adalah FOB shipping point. Yang berarti FOB shipping point ini artinya yang menanggung biaya pengiriman adalah pembeli. Maka kita nanti akan harus membayar biaya pengiriman lagi. Dan bisa kita lihat di sebelah kanannya ini ada kwitansi dari PT JNI untuk biaya pengirimannya sebesar 1,2 juta rupiah. Bisa kita tulis lagi di jurnal umumnya tanggal 7 Januari. Nah, karena kita membeli maka persediaannya bertambah. Dan hutang usaha kita juga bertambah senilai 20 juta. Nah, lalu untuk pencatatan eh, biaya pengiriman ini kita bisa kita bisa kasnya berkurang di kredit karena kita membayar secara kas. Karena buktinya berupa kwitansi. Lalu untuk di sininya kita tidak menggunakan beban angkut ini, bukan menggunakan akun ini, namun menggunakan akun persediaan. Loh, kenapa kok menggunakan akun persediaan? Karena di kita sebagai kita kan sebagai pembeli. Untuk membeli persediaan itu kan kita membayar pertama biaya untuk membeli laptopnya ini. Namun ada penambahan biaya untuk beban pengiriman. Maka otomatis harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan laptop ini bukan hanya harga laptopnya, tetapi juga harga pengirimannya. Maka dapat kita simpulkan kalau nanti harga persediaannya akan semakin mahal, di mana 20 juta ini ditambah dengan 1,2 juta ini. Sebaliknya, jika terdapat diskon nanti, eh, kita persediaan kita akan berkurang harganya karena kita mengeluarkan kas yang lebih sedikit. Mengerti? Jadi, untuk biaya pengiriman akan menambah nilai dari persediaan kita karena kita mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk pengirimannya. Sebaliknya, jika ada diskon, kita mengeluarkan kas yang lebih sedikit, maka akan mengurangi nilai dari persediaan kita. Bisa kita masukkan di sini harga 1,2 juta. Maaf. Untuk keterangan kita bisa melakukan yang sama. Di sini keterangannya kita bisa ubah dengan biaya pembayaran biaya pengiriman. Pembayaran secara kas. Next. Kita lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu terjadi di tanggal 9 Januari. Kita tulis terlebih dahulu.
Bukti pembayaran pada tanggal 5 adalah nota retur pembelian yang dikeluarkan oleh PT Majujaya. PT Majujaya ini adalah perusahaan kami kepada PT Sumber Makmur Surabaya. Jadi, perusahaan kami ini melakukan retur mesin cuci sebanyak 2 unit atau sejumlah dengan 5 juta kepada PT Sumber Makmur. Nah, ini untuk invoice kedua terdapat mesin cuci 6 unit dan kita melakukan retur atau pengembalian barang dengan alasan barangnya rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Maka bisa kita tulis di sini utang usaha kita berkurang karena kita melakukan retur, maka kita tidak perlu membayar barang tersebut yang kita retur. Jadi otomatis utang usahanya berkurang. Lalu untuk akun di sisi kreditnya, apa bisa kita masukkan persediaan yang berkurang. Kenapa kok persediaan di kreditnya berkurang? Karena kita melakukan retur, otomatis persediaan di perusahaan kita itu berkurang kan. Maka berkurang di kredit. Karena kita memberikan stok kita kepada penjual lagi. Jadi kita mengembalikan barangnya sejumlah 5 juta kembalian. Baik, kita bisa lanjut ke invoice selanjutnya. Di transaksi ke-6, kita mendapati kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Sumber Makmur kepada kita. Dapat dibaca, dapat dilihat sini kita melakukan pelunasan utang kita kepada Sumber Makmur karena berupa kwitansi. Nah, lalu di sini kita bisa menemukan syarat pembayaran, yaitu 2/10, N per 30. Cara membaca cukup gampang. Angka di depan adalah diskon yang diberikan oleh usaha tersebut. Lalu ini adalah tenggat waktu atau deadline pembayaran tersebut. Jadi misalnya, ini kan kita membeli dari PT Sumber Makmur, PT Maju Jaya. Jadi jika PT Maju Jaya membayar dalam 10 hari, ini adalah 10 hari dan ini 30 hari ya. Jika dalam membayar dalam 10 hari, maka mendapatkan diskon sebesar 2%. Namun di luar itu akan mendapatkan end diskon atau tidak ada diskon sama sekali. Eh, kita terakhir membeli dari Sumber Makmur pada tanggal 3 Januari. Maka tidak lebih dari tenggat waktu yang 10 hari tersebut. Maka kita mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka dari jumlah ini kita mendapatkan diskon sebesar 2% yaitu 700.000 dan total pembayaran kita yang kita keluarkan adalah 34.300. 34.300.000. Bisa kita mulai tulis pada tanggal 11 Januari ya tanggalnya. Eh, eh, eh. Maaf teman-teman. Karena kita melakukan pembayaran, otomatis kas kita berkurang. Dan utang usaha kita berkurang juga di sisi debit. Karena utang usaha adalah sebuah liabilitas. Dan jika liabilitas berkurang, maka akan di debit. Lalu kas adalah aset, maka akan berkurang di kredit. Lalu, untuk diskonnya, untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita menggunakan logika yang tadi, yaitu kita sebagai pembeli, jika
terdapat diskon, maka akan mengurangi nilai persediaan. Maka di sini persediaannya berkurang sesuai dengan nominal diskon yang diberikan oleh sumber makmur sebesar 700.000. Maka utang usaha yang tadi kita total sebesar 35 juta, kita hanya membayar 34.300 juta dan mendapat diskon sebesar 700.000. Di sini kita bisa lakukan pelunasan hutang usaha. Baik. Nah, oke, sudah cukup rapi. Kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ketujuh, di mana kita mendapatkan PT Maju Jaya mengeluarkan sebuah invoice kepada Toko Abadi Jakarta. Dengan maka kita bisa simpulkan kalau ini adalah pembelian yang dilakukan oleh Toko Abadi secara kredit karena ada invoice, lalu ada syarat pengiriman dan syarat pembayaran yang ini tenggat waktu ini, maka bisa kita simpulkan kalau mereka membayar secara kredit kepada PT Maju Jaya. Jadi kita bisa lakukan penjurnalan seperti ini pada tanggal 13 Januari. Baik. Lalu persediaan kita berkurang karena kita melakukan penjualan. Eh, salah-salah. Right, guys. Karena di sini karena kita menjual, maka piutang kita kan bertambah. Dan piutang bertambah di debit, lalu penjualan karena karena menambah ekuitas, maka bertambah di debit, di kredit. Namun di sini ada perbedaan yang jelas saat melakukan penjualan sebagai perusahaan dagang. Karena perusahaan dagang juga harus mencatat karena perusahaan dagang juga harus mencatat HPP dan persediaan. Eh, karena kita menjual, maka persediaan berkurang di kredit dan ber HPP ada di debit. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Untuk piutang dan penjualan kita bisa melihat bahwa ini adalah jadi ini menunjukkan harga jualnya dan ini menunjukkan harga bahan baku yang kita keluarkan. Jadi kita bisa memasukkan 66 juta. Nah, untuk melihat harga HPP-nya dan persediaannya di mana sih? Kita bisa menggunakan jurnal pembantu kita yaitu jurnal persediaan. Di mana pada tanggal 13 Januari ini kita melakukan penjualan sebesar ini kan 8 unit, 4 unit, 2 unit. Ini adalah harga jual yang kita berikan kepada toko abadi. Nah, tapi di sini adalah harga asli yang kita keluarkan. Jadi ini lebih murah yang pasti agar kita mendapatkan margin keuntungan. Dan kita bisa kita sum semua.
Di sini adalah unit, dan ini harga satuannya, dan ini adalah total di mana mengikuti formula ini dikali ini. Lalu ini adalah penambahan dari 3 unit yang kita jual itu, dan kita mendapatkan 49 juta. Maka jurnal umum kita langsung menulis 49 juta. Hmm. Hmm. Nah, bisa kita lanjut ke invoice ke-8. Di sini ada invoice yang dikeluarkan oleh Maju Jaya kepada CV Makmur Bekasi dengan syarat pengiriman FOB destination dan syarat pembayaran N/30, dan total penjualannya adalah 21 juta rupiah. Eh, Bisa disimpulkan kalau ini adalah kita melakukan penjualan kepada CV Makmur. Namun karena ada syarat pengiriman FOB destination di mana penjual yang menanggung biaya pengiriman, maka kita sebagai penjual harus menanggung biaya pengiriman. Dan terdapat kwitansi dari PT Silambat kepada kita untuk biaya pengiriman sebesar 1 juta. Nah, bisa kita mulai mencatat pada tanggal 15 Januari, pada tanggal 15 Januari, piutang bertambah karena kita menjual, penjualan bertambah karena kita menjual, HPP di debit, dan persediaan di kredit karena berkurang di kredit karena kita menjual. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, piutang dan penjualan ini menunjukkan harga jual, maka 21 juta. Lalu untuk HPP dan persediaan menunjukkan HPP. Bisa kita lihat pada tanggal 15 ini, terjadi penjualan sebesar 17.500.000. Stok kita terjual sebanyak 17.500.000. Baik, lalu tidak lupa kita juga harus menulis yang terakhir adalah beban pengiriman untuk PT Silabat. Karena berubah kwitansi, maka kas kita berkurang karena kita membayar. Lalu di sini kita menggunakan akun yang baru yaitu beban pengiriman penjualan. Karena kita menanggung biaya pengirimannya secara kas. Beban pengiriman sebesar 1 juta. Oke, penjualan kepada Civik Makmur. Baik, bisa kita copy langsung.
Baik, sekitar lanjut ke invite ke-9, kurang lebih sama ya seperti yang di atas, di mana terdapat invoice yang dikeluarkan oleh PT Matjaya kepada UD Sejahtera. Yang berarti UD Sejahtera melakukan pembelian kepada kita secara kredit dengan cara pengiriman FOB shipping point. Jadi kita tidak menanggung karena yang menanggung adalah pembeli yaitu UD Sejahtera dengan cara pembayaran N per 30 pada tanggal 17 Januari dengan nominal 24 juta. Bisa kita tulis pada tanggal berapa itu? 17 Januari. Kita mendapat penambahan piutang karena kita menjual, lalu penjualan kita bertambah. Lalu harga pokok penjualan kita juga bertambah di debit dan persediaan kurang di kredit sebesar 24 juta. Lalu untuk persediaan kita bisa lihat ke persediaan kita pada tanggal 17 di mana kita melakukan penjualan sebesar 18.500. Baik penjualan kepada siapa itu? UD Sejahtera. Baik. Eh, nah, hmm, nah, baik kita bisa lanjut ke selanjutnya yaitu transaksi ke-10 di mana toko Abadi melakukan pengeluaran nota retur pembelian kepada PT Maju Jaya. Dapat disimpulkan kalau toko Abadi ini melakukan retur atas barang yang mereka beli. Di sini transaksi ke-7 mereka akan membeli 842 lalu melakukan retur sebanyak 2 unit televisi kepada kita dengan jumlah 8 juta. Baik, bisa langsung kita tulis di jurnal umum pada tanggal 19 Januari. Eh, karena kita karena mereka melakukan retur, maka akun retur bertambah di debit, lalu piutang akan berkurang di kredit. Karena pada dasarnya piutang yang toko abadi ini berkurang karena mereka melakukan retur. Lalu untuk persediaannya bertambah dan HPP-nya berkurang di kredit. Baik, untuk jumlah returnya terdapat 8 juta. Untuk HPP-nya kita bisa lihat di persediaan sebesar 5 juta. Kebanyakan guys, maaf. Baik, kita bisa lanjut ke transaksi ke-11 yaitu
terdapat kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Maju Jaya kepada Toko Abadi pada tanggal 21 Januari, maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah pelunasan oleh Toko Abadi kepada PT Maju Jaya dengan cara pembayaran 2/10 N per 30. Karena pembayaran ini masih dalam jangka waktu 10 hari, maka Toko Abadi mendapatkan diskon. Bisa kita tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 20 Januari. Lalu untuk pelunasan yang pasti, eh, kita kasih bertambah. Namun, di sini terdapat diskon sebesar 2% yang didapatkan oleh Toko Abadi, maka kita juga harus menulis diskon yang didapatkan. Maka masuk ke diskon penjualan, lalu yang terakhir adalah piutang. Piutang adalah jumlah awal ini yaitu 58 juta. Lalu untuk diskonnya terdapat 1,160. 56,840. Nah, Toko Abadi. Oke, sudah lengkap. Kita bisa lanjut ke invoice ke-12, di mana ini adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh CV Sentosa kepada PT Maju Jaya, yaitu perusahaan kita. Dapat disimpulkan kalau ini adalah kita yang melakukan pelunasan hutang kepada CV Sentosa terhadap pembelian kita beli di awal, yaitu di sini, yaitu pembelian 5 unit AC. Nah, karena saya pembeliannya 10 hari dan ini sudah lebih dari 10 hari, maka kita tidak mendapatkan diskonnya. Sayang sekali, dan kita harus membayar sebesar 30 juta. Bisa kita langsung ke penjurnalannya, yaitu pada tanggal 25 Januari, kita melakukan pelunasan hutang, maka hutangnya berkurang di debit, dan kas kita berkurang juga di kredit sebesar 30 juta. Pada CV Sentosa. Eh, baik. Nah, sampailah kita ke transaksi yang terakhir, teman-teman, di mana terdapat PT Maju Jaya yang mengeluarkan kwitansi kepada UD Sejahtera. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah pelunasan piutang oleh UD Sejahtera kepada PT Maju Jaya yang dilakukan pada tanggal 29 Januari dan tidak terdapat diskon apapun sebesar 24 juta. Maka bisa kita tulis 29 Januari, di mana piutang kita, di mana kas kita bertambah di debit dan piutang kita berkurang di kredit sebesar 24 juta.
Nah, kita sudah sampai di eh, akhir dari simulasi pembuatan jurnal umum. Di sini kita bisa melakukan border terlebih dahulu agar lebih rapi. Nah, sekian adalah pembuatan dari jurnal umum. Kita bisa lanjut ke pembuatan buku besar. Nah, sebelum membuat buku besar, ada yang harus dilakukan, yaitu membuat pivot table terlebih dahulu. Di mana kita bisa pergi ke insert, lalu membuat pivot table. Pertama, kita memilih table orange-nya ke jurnal umum, lalu memblok ini semua. Mulai dari tanggal, akun, debit, kredit, keterangan, dan akun. Dan kita ngedrag sampai ini semua. Tekan OK. Nah, untuk buku besar, kita ingin ada tanggal, ada debit, ada kredit, keterangan, lalu ada akun. Di mana akun akan kita pindahkan ke filter, karena kita perlu memfilter tabel per akunnya. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Lalu bisa kita pergi ke desain, di mana kita tidak perlu menunjukkan subtotalnya. Untuk report layoutnya, kita bisa mengganti ke tabular form. Nah, seperti ini sudah cukup bagus ya, teman-teman. Untuk membuat, oh ini, kemudian, nah ini bisa kita coba dengan satu akun dulu, yaitu kas. Nah, seperti ini akan muncul semua eh, akun yang berhubungan dengan kas. Untuk pembuatan buku besar, kita bisa langsung saja melakukan copy paste, lalu menggantinya dengan akun-akun lainnya, yaitu kita bisa mulai dengan aset agar lebih rapi. Yang pertama di kas, piutang, lalu persediaan adalah aset. Lalu kita bisa lanjut ke liabilitas, di mana adalah utang usaha. Lalu kita bisa lanjut ke modal, yaitu ekuitas. Lalu kita bisa lanjut ke laba ditahan. Eh, laba ditahan yaitu pertama penjualan, retur penjualan, eh, retur penjualan, diskon, penjualan, harga pokok penjualan, dan yang terakhir, beban pengiriman penjualan. Nah, ini secara rapi bisa kita sesuaikan panjangnya.
Sudah selesai kawan-kawan, kita bisa lanjut ke pembuatan neraca saldo. Untuk pembuatan neraca saldo, kita pertama bisa melakukan copy kepada salah satu tabel ini. Kita bisa pindahkan ke sini. Lalu kita bisa ke pivot table analyze, ke field list. Nah, untuk neraca saldo ini kita hanya memerlukan beberapa saja, yaitu nama akun, debit, dan kredit. Di mana akun akan bertambah di rows. Nah, sudah cukup bagus teman-teman. Kita bisa menambahkan judul yaitu PT Maju Jaya, neraca saldo, eh, per 31 Januari 2026. Oke, oke, oke. Baik. Oh, teman-teman, saya ada melakukan kesalahan saat pembuatan. Jadi di pembuatan buku besar ini kita perlu menambahkan dua row lagi, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Kita bisa menambahkannya di ini pivot table analyze, fields, items and sets, lalu ke calculated field. Di sini kita bisa menambahkan yaitu saldo debit, di mana pada dasarnya ini adalah akumulasi dari saldo debit dan kredit. Nah, untuk formulanya adalah sama dengan if debit lebih besar dari kredit. Nah, jika ini lebih besar daripada ini, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, maka kosongkan saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk sisi satunya kita bisa membuat lagi pada dasarnya sama tapi untuk kredit. Maka kita bisa menambahkan calculated field saldo kredit, di mana formulanya sama dengan tadi cuma dibalik, yaitu sama dengan if buka kurung jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit kurangi debit, dan jika tidak maka kosongkan saja. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa ke neraca saldo, di mana ternyata saya salah. Kita tidak perlu menggunakan sum of debit, melainkan menggunakan saldo debit dan kredit. Di sini saya hilangkan debit kreditnya dan menggunakan saldo debit dan kreditnya. Nah, mantap. Nah, karena di sini grand totalnya agak ngebug, maka kita bisa menulisnya secara manual. Di mana kita bisa right click, lalu remove grand total, dan menambahkannya secara manual. Sumber asam, kita bisa drag dari atas ke bawah.
Hmm, border. Oke, secara rapi. Lalu untuk huruf besar kita bisa eh, ulang untuk mengkopinya teman-teman karena ini semua salah. Kurang di sum of saldo debit dan kreditnya. Bisa kita mulai copy, mulai dari aset, seperti tadi, kas lalu piutang, setelah piutang persediaan, lalu next adalah wow, liabilitas yaitu utang, setelah itu ada ekuitas yaitu modal, lalu ada di sini ada laba ditahan yaitu yang pertama penjualan, retur penjualan, diskon, harga pokok penjualan, dan yang terakhir beban pengiriman penjualan teman-teman. Nah, sudah jadi ya teman-teman, buku besar dan neraca saldo yang lengkap. Selanjutnya, kita akan membuat laporan keuangan. Pertama, kita bisa mengcopy neraca saldonya untuk memudahkan pembuatan. Nah, kita akan buat laporan apa aja sih? Yang pertama ada, yaitu laporan laba rugi, lalu ada lapor laba ditahan, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Oke, mari kita langsung lanjut membuatnya. Yang pertama, kita bisa memasukkan pendapatan penjualan yang mencakup akun-akun yaitu penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Bisa kita copy untuk mendapatkan yang namanya untuk mendapatkan namanya pendapatan neto. Lalu kita bisa masukkan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Setelah itu kita baru bisa mengurangi laba kotor dengan beban operasional, yaitu di simulasi ini hanya ada satu yaitu beban pengiriman penjualan. Oke. Lalu ada pendapatan dan beban lain-lain. Misalnya ada pendapatan dari eh, penjualan aset atau yang lain-lainnya. Namun karena tidak ada, maka bisa kita stripkan saja karena tidak ada isinya emang.
Lalu untuk memindahkan nilai-nilai ini ke dalam sini, kita bisa menggunakan rumus yang namanya adalah VLOOKUP. Oh, terakhir ini adalah laba bersih kita. VLOOKUP bisa kita kerjakan bersama yaitu VLOOKUP ke kurung lookup value yaitu eh, nilai yang mau kita cari yang kita mau cocokkan dengan neraca saldo. Misalnya ini kita mau menunjukkan nilai penjualan dari neraca saldo agar yang ini saat 111 juta ini bisa berpindah ke sini, maka kita bisa memilih penjualan. Lalu untuk table array kita bisa memblok seluruh source, yaitu source di sini adalah neraca saldo. Jangan lupa kita berikan string agar source-nya tidak bergerak saat kita pindahkan hmm, rumus ini. Lalu untuk kolom indeks nomor adalah nilai yang mau kita tunjukkan itu ada di kolom keberapa. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Dan nilai yang mau kita tunjukkan adalah di kolom 2 dan kolom 3. Maka oke kita bisa menduplikat rumusnya, yaitu yang kita membuat pertama, yaitu 2 dan kolom ketiga. Seperti itu saja. Di sini, karena di kolom 2 ini 0, maka ia menunjukkan nilai yang ada di kolom 3 yaitu 111 juta. Lalu kita bisa mengcopy saja ini untuk semuanya. Nah, ini kenapa kok error? Karena jika kita pindahkan rumusnya, maka source atau lookup value juga akan berubah jika tidak kita string. Nih, misalnya ini bisa kita lihat kalau lookup value adalah F6. Dia akan berpindah 1, 2 kolom. Nah, sama seperti di sini, dia akan berpindah 2 kolom. 1, 2. Makanya error di sini tidak ada isinya. Maka bisa kita ganti menjadi F7 agar source yang dicari adalah di F7 bukan di E7. Bisa kita copy. Nah, di sini kita bisa menunjukkan total dari retur dan diskon. Nah, lalu untuk pendapatan neto dapat ditemukan dengan penjualan dikurangi oleh total retur dan diskon. Untuk harga pokok penjualan, kita bisa mengcopy rumus dari penjualan ini. Langsung muncul. Lalu untuk laba kotor, pendapatan neto dikurangi oleh harga pokok penjualan. Untuk beban operasional, kita bisa menggunakan rumus yang sama. Total bebannya sama dengan yang atasnya, maka itu tidak berubah. Lalu pendapatan lain-lainnya tidak ada, sama dengan kosong. Maka lalu laba bersih adalah laba kotor dikurangi oleh total beban operasional. Dapat ditemukan bahwa laba bersih kita adalah 20.840.000. Teman-teman, bisa kita berikan all border terlebih dahulu. Next, kita bisa lanjut ke laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan berisi saldo laba ditahan awal periode ditambah laba bersih dikurang dividen karena ini adalah PT, maka biasanya antara dividen ataupun investasi semacam itu. Namun kan namun karena tidak ada dividen, maka kita bisa berikan nol saja. Lalu di akhir ada saldo laba ditahan akhir periode.
Nah, karena ini adalah hanyalah simulasi, maka saldo laba tahannya adalah nol karena tidak ada. Untuk laba bersih, kita bisa sama dengan kan dengan laba bersih yang kita dapatkan. Dividen tidak ada, maka saldo laba akhir rumusnya adalah saldo laba ditahan di awal periode ditambah laba bersih dikurangi dividen. Eh, yaitu tidak bisa mengganti, maka seperti ini. Bisa kita berikan all border dulu. Nah, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan, di mana ini akan merekap semua akun yang ada di neraca saldo dan membaginya menjadi aset, liabilitas, dan ekuitas. Mari kita lakukan bersama. Yang pertama adalah aset, di mana kita tinggal mengcopy yaitu kas, piutang, persediaan yang masuk dalam aset. Lalu total aset. Next ada liabilitas. Nah, untuk liabilitas di sini hanya ada utang usaha, lalu untuk ekuitas ada modal, eh modal, bukan deh, sini. Di sini ada total liabilitas, ini ada ekuitas, lalu ada laba ditahan, bisa kita samakan saja dengan di atas ini, yaitu laba ditahan di akhir periode. Eh, salah. Laba ditahan, lalu total total ekuitas, lalu di akhir total liabilitas tambah ekuitas. Nah, kita bisa memulai mengisi eh, nilai-nilainya. Kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan ini untuk memudahkan kita. Kas, piutang, persediaan, utang usaha, modal. Baik, lalu untuk total-totalnya kita bisa menggunakan rumus sum. Untuk laba dana kita bisa menggunakan nilai yang kita dapatkan di laporan laba ditahan. Untuk ekuitasnya kita sama dengan sum. Lalu untuk total liabilitas plus ekuitas kita bisa menggunakan rumus sum. Eh, kita bisa menambahkan total ekuitas ditambah total liabilitas. Dan total aset dan ininya sama. Nah, sekian sekian adalah cara pembuatan cara penjualan secara lengkap dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Sekian penjelasan saya, semoga mudah dimengerti dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.